Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mencari validitas, reliabilitas, hingga kesukaran dari beda dan pengecer dalam satu soal. Yang pertama, yang harus kita siapkan yaitu data yang sudah diisi, data yang sudah kita dapatkan dari soal yang kita buat dan telah diisi oleh dari responden-responden. Yang pertama, kita harus mencari total skor dulu. Di sini cara mencarinya itu menggunakan rumus sum sama dengan sum. Ini masuk kurung, enter. Oh ya, di sini saya memiliki 10 soal dan 30 responden. Sekarang cara mencari R hitung. R hitung kita menggunakan rumus Corel sama dengan Corel. Kita blok soal nomor 1. Blok soal nomor 1. Lalu kita bandingkan dengan total skor. Untuk kurung. Karena saya akan menggunakan rumus ini untuk hitungan soal berikutnya, saya akan mengujinya menggunakan ini, $. Enter. Kita lihat hasil buat soal selanjutnya. Oke, sekarang R table. Cara mencari R table yaitu R table ini angkanya sudah ditetapkan. R table itu N-2, N-2 kalau N kita miliki 30. Soal yang saya punya key ada N30, 30 responden. Dikurangi 2 hasilnya 28, maka kita menggunakan angka 0,374. Kenapa tidak 0,478? Karena yang umum digunakan itu 5%. Maka digunakan 0,374. Berdasarkan responden saya. 0,374. Kita masukkan buat soal-soal lainnya. Lalu kita lihat ke simpulan. Simpulan itu menentukan soal ini valid atau tidak. Kita menggunakan rumus if sama dengan if ini R itu lebih besar dari R table, maka soal itu dikatakan valid. Dan sebaliknya yaitu tidak valid. Oke, tutup kurung, enter. Kita lihat berikutnya. Oke, dari 10 soal ada 1 soal tidak valid, maka simpulan jumlah yang validnya ada 9. Selanjutnya ke reliabilitas. Sama dengan sebelumnya, kita cari total skor dulu, ini. Karena itu masih total skor untuk masing-masing responden. Sekarang kita cari untuk masing-masing soal. Cara mencarinya sama dengan total skor sebelumnya, dengan total skor, yaitu menggunakan rumus sum sama dengan sum. Namun ini bedanya kita menjumlahkannya berdasarkan nomor soal. Oke, tutup kurung, enter. Kita lihat buat total skor yang lain. Oke, sekarang N itu adalah jumlah dari soal. Soal kita ada 10. N-1, 10 kurang 1 ada 9. Selanjutnya ada P. Cara mencari P itu jumlah dibagi dengan responden. Sama dengan jumlah dibagi dengan responden kita ada 30 orang. 30. Oke. Kita lihat yang lain. Selanjutnya ada key. Cara mencari key yaitu sama dengan 1 dikurangi P. Kita lihat lagi buat yang soal ini. Ya, oke. Sekarang P dikali key sama dengan P dikali key. Enter. Kita lihat lagi buat soal yang lain. Sekarang sum AP key sama masih menggunakan rumus sum sama dengan sum
Kita blok ini, tutup kurung, enter. Lanjut ke varian skor. Varian skor itu kita menggunakan rumus varian sama dengan var. Varian ini. Karena ini varian skor, jadi kita melihatnya varian dari total skor. Kita blok ini, tutup kurung, enter. Oke, sekarang KR20, ini KR20 itu angkanya maksimal 1. Cara mencarinya itu sama dengan buka kurung 2 kali, n dikurangi n minus 1, tutup kurung, dikali dengan buka kurung, varian skor dikurangi dengan sigma PQ, tutup kurung, dibagi dengan varian skor, tutup kurung, enter. Ya. Sekarang mencari status reliable. Oke, kita lihat ini lagi apa ya. Oh, ini. Cara status reliable itu sama dengan if jika KR20 besar sama dari 0,7, maka sertakan dengan reliable. Sebaliknya, jika kecil dari 0,7 bisa dikatakan dengan tidak reliable. Kurung, enter. Oke. Selanjutnya kita mencari tingkat kesukaran. Sama dengan cara mencari reliabilitas. Kita mencari ini dulu. Jumlah skor dari masing-masing soal. Sama dengan sum. Tutup kurung, enter. Kita lihat buat soal berikutnya. Ini. Lalu kita cari tingkat kesukaran. Cara mencari tingkat kesukaran yaitu ini, D ini, sama dengan ini. Kita bagi dengan jumlah responden. Responden kita ada 30. Oke. Kesukaran. Lalu ke status kesukaran. Status kesukaran kita menggunakan rumus if sama dengan if. Karena saya akan masukkan buat langsung kedua rumus menggunakan n yang ini. Tingkat kesukaran jika lebih besar atau sama dengan 0,3, lalu jika ini lebih kecil dari 0,7, kita tutup kurung, maka itu bisa dikatakan soal dengan kualitas kesukarannya baik dan buruk, atau sebaliknya. Enter. Kita lihat buat yang lain. Oke. Dari 6 soal saya punya 3, 4, 5, 6. Dari 10 soal saya mempunyai 6 soal dengan kualitas kesukaran buruk. Entah itu terlalu mudah atau terlalu sulit. Yang sebaiknya soal itu dikeluarkan. Selanjutnya ini daya beda. Oke, daya beda sama dengan sebelumnya. Kita mencari total dari skor dulu. Ini. Selanjutnya, kita akan membuat kelompok dari kelas ini. Kita blok sampai sini. Kita menggunakan ini.
custom sort responden, bukan, kita ngambil yang total score, small dari yang besar ke yang kecil. Oke. Sekarang kita bagi kelas atas dan kelas bawah. Karena kita punya 30 responden, jadi kita bagi dua kelasnya. 10 ada 15 orang untuk yang di atas, 15 orang yang bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, di sini. Oh, maaf, sebelumnya di sini kita insert, kita masukkan di sini namanya kelas atas. Oke. Dan ini di sini kita masukkan lagi. Maaf. Di sini kelas bawah. Kelas bawah. Oke. Sini saya kasih warnanya misal warna biru. Oke. Sekarang kita cari kelas atasnya dulu. Kelas atasnya itu jumlah menggunakan rumus sum sama dengan sum. Kita blok ini, tutup kurung, kita bagi dengan jumlah responden di kelas atas ada 15 orang. Enter. Kita cari buat yang lain. Oke. Kita kasih ini semua warnanya warna biru biar jelas. Oke. Selanjutnya kelas bawah sama dengan sebelumnya. Cara menjadinya menggunakan rumus sum. Kita blok ini. Oke, tutup kurung. Kita bagi dengan jumlah responden. Enter. Oke. Kita kasih warna biru semua. Sekarang mencari daya beda. Cara mencari daya beda itu sama dengan kelas atas dikurangi dengan kelas bawah. Enter. Kita lihat lagi buat yang lain, soal lain. Sudah kelihatan. Selanjutnya kita cari status. Nah, dari status itu ada 4 kriteria. Yang pertama ada kriteria sangat buruk, cukup, baik, dan sangat baik. Berarti ada 5 kriteria. Cara mencarinya sama, kita menggunakan rumus if lagi, sama dengan if. Daya beda jika kecil dari 0, maka itu dikatakan kualitasnya, daya bedanya sangat buruk. Kita gunakan if lagi. If buka kurungnya ini lagi, daya beda. Jika kecil sama dari 0,19, maka bisa dikatakan ini buruk. Lalu kita gunakan rumus if lagi. If ini daya beda. If daya beda kecil sama dari 0,39, titik koma, bisa dikatakan ini dengan soal yang sudah cukup. Titik koma lagi if
Ini daya beda cukup if kecil sama dari 0,69 titik koma dikatakan baik, titik koma if lagi, baik, if lagi, rumusnya agak panjang karena kriterianya banyak, daya beda lagi, kecil sama dari 1, maka ini sangat maaf, lupa masukin ini. Sangat baik. Kurung, enter. Oke. Saya tadi typo, jadi autocorrect. Oke. Sudah ketemu. Selanjutnya kita pengecoh. Pengecoh itu analisisnya per soal. Jadi kalau misal saya punya 10 soal, ini saya punya 10 soal. Di pengecoh saya hanya akan mencoba mencari satu soal. Oke, yang pertama ini. Ini maksudnya A di kelompok atas ada 14 orang yang menjawab jawaban benar. Dan di kelompok bawah ada 13 orang yang menjawab jawaban benar karena kuncinya A. Ya. Yang di B ada 1 orang di kelompok atas yang menjawab option B. Kelompok B di kelompok bawah ada 1 orang juga yang menjawab di option B, dan gitu seterusnya. Yang pertama kita tentuin jumlah dulu menggunakan sama dengan sum. Kita blok ini, tutup kurung, enter. Kita drag ke bawah. Oke, ini sama jumlah menggunakan rumus sum sama dengan sum. Ini tutup kurung, enter. Kita masukin ke yang lain. Pastikan jumlah yang ini sesuai dengan jumlah responden dari soal yang dibagikan. Kemudian kita akan mencari daya pengecoh. Nah, daya pengecoh itu cara mencarinya jumlah dibagi dengan jumlah responden. Oke, sama dengan jumlah dibagi dengan jumlah responden dikali 100. Kita lupa masukin kurung di depan, jadi kita masukin sekarang. Oke, enter. Karena ini saya tidak masukin rumus satu-satu, jadi saya harus masukin lagi. Sama kayak sebelumnya. Ini dibagi ini dikali 100, tutup kurung, enter. Lagi kurung ini dibagi ini dikali 100, tutup kurung, enter. Ini sama dengan buka kurung ini dibagi ini dikali 100, tutup kurung, enter. Sama yang terakhir, ini maksudnya O, yaitu jumlah responden yang tidak menjawab option sama sekali. Sama dengan buka kurung ini dibagi ini dikali 100, ditutup kurung, enter. Oke, sekarang kita akan mencari status. Nah, status sama, kita juga masih menggunakan rumus if. Sama dengan if ini daya pengecoh jika besar sama dari 5, maka bisa dikatakan ini berfungsi.
Dan sebaliknya, jika ini lebih kecil dari 5, maka bisa dikatakan ini tidak berfungsi daya pengecohnya. Tutup kurung, enter. Oke, kita lihat buat option lain. Oke, sudah kelihatan. Nah, begini cara mencari pengecoh. Ini masih nomor 1. Jadi, kalau saya tadi punya soal 10, maka harus dicari 10 kali. Karena ini analisisnya bersoal. Oke, sekian dari saya hari ini, bahasan hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke mana-mana. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.